Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Caro-Kann defense, lanjutan yang kemarin variasi sirop ya. Jadi yang diawali dari E4 C6 dibalas D4 D5 lalu E5, barulah gajah di F5, kuda C3, E6, G4, ya ini variasi sirop, gajah ke G6, kuda di G ke E2, barulah C5 ya. Jadi setelah C5 melancarkan H4, pilihannya ada dua, jadi H4 sama gajah di E3 ya. Nanti akan kita bahas gajah E3, sekarang membahas H4 dulu ya. H4, lalu H5, kuda di F4, gajah di H2, kuda kali H5, barulah kuda di C6, D kali C5, gajah kali C5 ya. Jadi kemarin-kemarin yang variasi sirop itu saya bahaskan kuda kali G7 sama gajah di B5 ya. Jadi sudah kita bahas ya. Sekarang yang kita bahas sekarang lanjutannya ini F4 sama gajah G2 ya. Jadi gajah B5 sudah kita bahas sama kuda G7, lanjutannya F4 sama gajah di G2 ya, yang belum ya. Jadi adik-adik junior biar tahu caranya membuat opening variasi sirop ya. Jadi langkahnya setelah gajah kali C5, putih menghendaki apa yang dimainkan. Gajah B5 sudah bahas, kuda G7, sekarang F4 ya. F4 sama gajah G2 yang belum ya. Kalau F4 ya tentunya langsung aja raja di F8 menjaga pion G7 ya, raja F8. Nah, ini ada 3 variasi. Di antaranya kuda G3, kuda A4, gajah D3 ya. Jadi kalau kuda di A4, tentunya langkahnya hitam, kan gajahnya C5 diancam sama kuda, ya dihiraukan aja, balas mengancam gajah di E4 yang benar ya. Jadi gajah E4 ya, gajah E4 setelah benteng H3 ya, setelah benteng H3 barulah gajah E7 caranya menyusun buah ya. Gajah E7, pion H4-nya kan akhirnya jatuh ya, terpaksa ditutup pakai G5 ya kan. Barulah benteng kali H5. Setelah menteri kali H5, baru menteri di A5 cek ya, mendapatkan kuda yang ada di A4 kan. Setelah kuda di C3 disorong aja pakai D4, jadi menang 1 perwira ya. Jadi benteng 1 tukar kuda 2 ya. Paham ya adik-adik Inor yang baru belajar dan kawan-kawan catur, tentunya pemula ya. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda A4 ya. Pas posisi begini kuda A4 sudah kita bahaskan. Kalau kuda G3 gimana? Kalau kuda G3 ya langsung aja kuda di D4 ya. Kalau kuda D4 kan mengancam pion C2, tentunya gajah di D3 menjaga petak pion C2 ya. Langsung aja dimakan, gajah kali D3, dimakan pakai menteri juga bisa, dimakan pakai C ya, tetap ya langkahnya benteng kali H4. Jadi tentunya hitam akan unggul ya kalau kuda G3. Apalagi suatu misal saya kembalikan posisi pas posisi begini. Jadi kuda A4 sudah, kuda G3 sudah, mungkin gajah D3 ya. Kalau gajah D3 langkahnya ya tetap aja dimakan gajah kali D3, mungkin dimakan pakai pion C kali D3, barulah G6 ya. Jadi G6 tentunya kudanya larinya cuma ada di G3 sama F6. Kalau F6 nggak mungkin kena pion 1 ya. Kalau kuda ke G3 ya langsung benteng kali H4 dan diteruskan sendiri karena unggul ya. Jadi cara mengantisipasi F4 itu begitu. Oke ya, paham ya? Kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari setelah F4 kita bahaskan sudah selesai. Sekarang gajah ke G2. Oke, jadi F4 sudah kita bahaskan.
Sekarang kalau gajah G2 bagaimana ya? Kalau gajah G2 tentunya seperti biasa aja raja di F8 ya. Jadi raja menjaga pion G7, raja di F8. Nah, ini langkahnya pilihannya gajah F4 sama pion F4 ya. Kalau pion F4 bagaimana ya? Kalau pion F4 ya tentunya langsung aja gajah G6. Gajah G6 begini ya, jadi eh, apa dia setelah gajah G6 ini tentunya mau makan kuda yang ada di H5 ya, jadi pionnya biar pecah-pecah, pionnya putih ya. Ah, Kalau langkahnya dia suatu misal gajah D2 ya kita tempo dulu dengan kuda D4 ya, mengancam pion yang ada di C2 dulu. Setelah benteng C1 barulah gajah kali H5. Gajah kali H5, G kali H5, baru kuda di H6. Jadi cara menyusunnya seperti begitu ya. Jadi uh, tentunya akan masuk di F5 ya. Jadi sangat kuat ya pangkalan terdepan untuk serangan hitam ya. Oke ya. Paham ya. Jadi kalau sudah paham cara mengantisipasi F4 seperti itu, oke saya kembalikan. Jadi sangat mudah kalau F4. Tentunya langkahnya gajah di F4 ya. Setelah gajah G2 ya gajah di F4 ya. Setelah gajah F4 ini hitam langsung melancarkan lajur C dengan benteng C8 dulu yang terbaik ya. Benteng C8. Setelah benteng C8 langkahnya ditariknya gajah di G3 ya. Jadi gajah G3 ini tujuannya untuk maneuver kuda di H5 menuju di F4 ya. Jadi menyerang petak E6 dan D5 mungkin itu ya. Jadi setelah gajah G3 ya langsung diantisipasi sama hitam kuda G ke E7 ya. Kuda G E7 terus putih melancarkan kuda di F4 ya. Kuda F4 ini memakan pion yang ada di E5 ya. Jadi eh, langkahnya putih kuda F4 memancing kuda kali E5 nanti kuda kali E6 ya. Tentunya sama hitam tidak mau, tentu gajah di D4 dulu ya. Gajah di D4 tentunya kalau tidak dijaga tentu dimakan kan, tentu dijaga pakai menteri E2. Menteri E2 ya ini kalau kuda E5 kan unggul putih ya karena dibalas dengan kuda E6 ya. Kalau kuda E5 kuda kali E6 ya. Jadi serangannya putih tambah lebih dahsyat ya. Jadi nggak mungkin terjadi seperti itu. Langkah yang terbaik untuk hitam menteri di B6 ya. Jadi menteri B6 ini mengancam pion B2 dan uh, membuka lajur C-nya ya. Jadi kalau menteri B6 tentunya dibalas sama putih kuda ke D3, barulah gajah kali D3. Gajah kali D3, C kali D3 ya, terjaga kan pion B2-nya. Langsung kuda ke G6 hitam ya. Cara menyerangnya kuda ke G6 ya. Jadi kalau H5 ya. Kalau ini ada F4 sama H5 ya. Jadi kalau F4 suatu misal F4 langsung gajah di E3 ya. Jadi langkah yang cantik untuk hitam ya. Cara menyusunnya gajah E3. Kalau benteng di F1 mungkin dijaga pakai benteng F1 pion F4 ya langsung kuda di D4 langsung menyerah ya. Jadi kuda D4 ini cukup bagus. Menteri kali E3 nggak mungkin. Kuda kali C2 kalau menteri D1 ya menteri kali B2 ya. Jadi hancur posisinya putih ya. Tentu langsung kalah ya. Jadi kalau F4 ya langsung kalah ya mungkin uh, cara pembelaannya mungkin H5. H5 ya tetap dimakan aja kuda G kali E5. Kalau F4 ya kuda dikombinasikan lagi kuda kali D3 ya. Cara menghukumnya kuda kali D3, menteri kali D3, menteri kali B2 ya. Jadi diteruskan sendiri ya. Menterinya mengancam benteng yang ada di A1 dan gajah di G2 tentu langsung unggul ya. Posisi rajanya hitam sangat aman sekali ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau sudah paham ini saya kasih varian yang setelah H4 sudah kita bahaskan barulah gajah di
E3. Oke, saya kembalikan posisi dari gajah E3. Jadi langsung saya bahaskan gajah E3 ya. H4 sudah kita bahaskan sampai di situ ya. Jadi eh, hampir habis ya kalau H4. Tapi kalau gajah E3, langkahnya ini variasi sirop juga kan. Gajah E3 cukup tajam sekali. Tentu diantisipasi dengan kuda ke C6 ya. Caranya diantisipasi kuda C6, setelah D kali C5, barulah H5 dijalankan hitam. H5, nah setelah H5 ini ada pilihan dua variasi antara kuda F4 dan kuda D4. Mari kita periksa satu persatu. Kalau kuda F4 gimana, kalau kuda D4 gimana. Tapi kalau G5 ya tentunya unggul hitam karena eh, langsung kuda G ke E7. Jadi kontrol peta F5-nya ini kena hitam ya. Jadi sangat bagus sekali hitam peta F5-nya ya. Cara penyerangannya lewat peta F5. Oke. Paham ya. Jadi kalau G5 langsung kuda G E7 nggak mungkin ya. Jadi putih melancarkan antara kuda F4 dan kuda D4 ya. Kalau kuda F4 ini langkahnya hitam yang terbaik tuh gajah H7 ya. Jadi dipancingnya sama putih kalau suatu misal ini mau mencari perwira ya. Kalau mencari perwira dengan langkah D4 ya ini kurang bagus untuk hitam ya. Tentunya akan dikombinasi sama putih kuda kali G6 ya. Kuda kali G6, F kali G6, barulah menteri ke D3 ya. Jadi tentunya putih cukup bagus sekali. Tentu langkahnya ini menjaga Raja F7 ya. Jadi menteri kali G6 ya. Tentu Raja F7 barulah rokade panjang putih. Cara penyerangannya seperti begini. Kalau dia mau menerima eh, menggarpu pion D4 mau menerima perwiranya putih ya. Tentu kalau dimakan kudanya D kali C3 atau D kali E3 ya. Kalau D kali C3 tentunya cukup menteri ke C3 aja. Kalau D kali C3 ya, menteri ke C3. Kalau menteri ke C7, barulah langkahnya apa ini? Kalau menteri C7 tentunya langkahnya mungkin gajah di C4 ya. Gajah C4. Gajah C4 cukup bagus sekali untuk menyerang peta E6 ya. Kalau menteri kali E5 kelihatannya peraduan perwira ya. Menteri kali E5 tinggal gajah ke D4 ya. Jadi tentu menteri ke F4 cek ya. Tapi kalau menerima dengan kuda kali D4 ya benteng kali D4. Nggak mungkin karena gajah kali C5 ya benteng D7 ya menterinya jatuh ya. Nggak mungkin. Kalau gajah E7 ya langkahnya benteng E1 ya. Jadi tembus di E6 ya. Jadi sangat riskan dan unggul putih ya kalau caranya begini ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau pas posisi saya kembalikan ke kuda D4 ya suatu misal tidak dimakan menteri F4 cek ya Raja B1 ya, Raja B1. Setelah Raja B1 ini mungkin bentengnya di E8 menjaga pion E6 mungkin ya memperkuat ya. Ya tetap aja benteng A ke benteng H ke E1 langsung ya, langsung mengancam pion E6 ya. Dan ini ada pilihan kuda di D8 sama kuda F6 ya. Kalau kuda F6 ya langsung aja apa? Kalau kuda F6 dikombinasi dengan benteng kali E6 ya. Benteng kali E6, benteng kali E6, gajah kali E6, raja kali E6 mungkin ya. Langsung menteri ke B3. Langsung cek. Nah, jadi tidak bisa lari ya ditutup kuda D5 ya langsung kalah karena benteng E1 ya. Kena kena perwira kuda D5 ya. Tapi kalau dia lari raja E7 ya mungkin menteri kali B7 ya dan jatuh kuda yang ada di C6 ya dan bisa meneruskan sendiri ya. Paham ya? Oke ya. Jadi variasinya seperti gitu kalau menerima D4 makan C3 ya. Jadi saya kembalikan posisi dari D4 makan C3. Ah,
Suatu misal tidak makan kuda ya, makan gajah suatu misal ya. D kali E3 ya. Kalau D kali E3 cukup dengan apa ini? Tentunya langkahnya nggak mungkin langsung kena serangan terus dengan menteri kali E3 biasa aja, mengancam menteri. Kalau menteri ke C7, barulah kuda di E4 ya. Jadi cara menyerangnya seperti gitu. Kalau menteri kali E5 atau kuda kali E5 ya, kalau kuda kali E5 langsung kudanya ngecek dulu ke G5 ya, kuda ke G5, raja E7, baru gajah ke B5 ya. Jadi cara menghukumnya seperti gitu ya. Jadi kalau A6 ya langsung benteng ke D6 ya. Jadi kalau A6 benteng ke D6 dan tembus di E6 ya. Jadi langsung kalah ya. Jadi kalau memakan ya tentunya benteng menteri kali E5 ya, makan makan gajah B5, A kali B5 tentu menteri kali E5 dan unggul ya, dan diteruskan sendiri nggak mungkin. Suatu misal tadi gajah B5 ini benteng ke D8 ya tinggal benteng kali D8 aja. Tentunya dimakan raja kuda kali E6 ya, dan unggul ya. Cara penyerangannya seperti begitu untuk putih ya. Jadi kalau menerima mengancam D4 menggarpu antara kuda C3 dan gajah E3 ya. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda F4 ya. Oke. Pas posisi begini, nah ini tentunya kuda di F4 ya, kuda dijalankan di F4, barulah gajah di H7 ya. Jadi pilihannya putih ini tentunya gajah G2 ya, antara gajah G2 dan gajah di B5 ya, gajah G2 sama gajah B5. Kalau gajah B5 bagaimana? Kalau gajah G2 bagaimana ya? Jadi akan saya tunjukkan. Jadi cara membahasnya seperti gitu ya, gajah B5 atau gajah ke G2. Tapi kalau kuda kali H5 kan nggak mungkin kan, ada D4 ya, ini sudah tidak bahaya, berani mengambil kan. Tapi kalau gajah ke G2 kan belum berani D4. Jadi cara membahasnya seperti gitu. Kalau gajah ke B5, tentunya langkahnya apa ini sebagai pemain hitam ya. Kalau gajah ke B5 tentu langsung H kali G4 aja ya. H kali G4, ah, mungkin dimakan pakai menteri kali G4, barulah gajah di F5 mungkin ya. Gajah F5 ya, menteri balik di E2, baru A6 ya. A6 atau kuda G E7 dulu, jadi diperkuat kudanya ya. Setelah dia rokade panjang, baru di A6, gajah A4, baru menteri di A5 ya. Cara menyusunnya gini ya. Tentunya rencananya hitam ini juga mau rokade panjang ya. Rokade panjang, eh, benteng di D8-nya kan akan hidup ya. Mungkin H4 ya, mungkin ya rokade panjang gini aja sudah aman ya. Jadi tentunya eh, dengan ancaman D4 bisa dijalankan ya. Oke ya, paham ya. Jadi cara nyusunnya seperti gitu. Oke, jadi kalau cara mengantisipasi gajah B5 seperti gitu ya. Jadi saya kembalikan, setelah gajah B5 ini gajah ke G2. Oke, sebelum masuk di gajah G2 ini ada ulasan lagi kalau kuda ke B5 ya. Jadi adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur ya enggak usah terlalu bingung ya. Kalau di kuda B5 bagaimana? Jadi serangannya ini sangat terangkap ya, serangannya putih ya. Jadi harus betul-betul harus paham juga ya, ini kan karena akan dimasukkan kuda ke D6 ya. Jadi kalau kuda B5 bagaimana ya, ini nanti tentunya nggak mungkin terselesaikan dengan ulasan yang begitu panjang ya. Jadi kalau gajah G2 bagaimana, kuda D4 nanti bagaimana, tentunya ada part ketiga ya. Oke ya, paham ya. Jadi kuda B5 ini, setelah kuda B5 ini tetap aja langkahnya H kali G4, menteri kali G4 ya kan. Barulah kuda di H6 ya, kuda di H6 tentunya menteri H5,
mau mengombinasi kuda kali E6 ya, jadi cukup diantisipasi dengan gajah di F5 ya. Jadi cara belajar penyerangan putih langsung ditolaknya sama hitam ya. Gajah F5 diserang lagi dengan benteng G1, barulah G6 ya. Setelah G6 Menteri E2. Setelah Menteri E2 ini baru mungkin A6 ya kan. Setelah masuk kuda ke D6 cek ya. Gajah kali D6 ya, normal seperti biasa dimakan. Tentu dimakan pakai pion E ya, E kali D6 ya. Kelihatannya ngeri sekali ya. Putih diserang dengan pion yang ada di D6 dan C5 ya. Tentunya langsung aja dibalas dengan menteri di A5. Jadi tetap bisa mengantisipasi terus ya, menteri A5 ditutupnya pakai pion C3. Kalau ditutup pakai menteri ya tentu C2-nya copot ya. Dimakan-makan gajah kali C2 hilang ya pionnya, dan pion D6 sama C5 itu nggak ada apa-apanya ya. Oke ya, jadi ditutup pakai pion C3, barulah D4. Jadi serangannya hitam membalas ya. Setelah D4 tentu kalau dimakan pion nggak mungkin dimakan gajah, juga ada kuda ya. Tentu melancarkan B4, baru menteri di A3 ya. Menteri A3 mau mengancam pion C3. Setelah gajah di D2, baru D kali C3. Setelah gajah di C1 ya, baru jangan makan di B4, nanti ada kombinasi kuda ke D5 ya. Jadi cukup dengan menteri di A4 ya. Jadi nggak ada apa-apanya serangannya putih ya. Setelah menteri A4 ini apa yang dijalankan ya? Yang dijalankan putih apa? Misalkan jalan gajah G2 ya, kuda kali B4. Ini aja. Jadi dan ini langsung unggul ya hitam dengan ancaman kuda C2 ya. Jadi kalau nanti gajah B2 ya nggak bisa karena kedahuluan dengan kuda C2 atau benteng E8. Ini salah satu contoh partainya Naidit lawan Lastin di Moskow tahun 2008 ya. Jadi yang dimenangkan oleh hitam. Oke ya. Jadi kalau sudah paham ini, saya akhiri sampai di sini dulu, durasinya biar tidak terlalu panjang. Setelah ini nanti ada part ketiga membahas kuda D4 sama kuda F4, nanti yang kekurangan-kekurangan saya tayangkan lagi. Oke, jadi salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.